Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kajian kita dapat kita teruskan dan kita lanjutkan kembali. Ayat-ayat yang kita pelajari mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai suatu bekal untuk melaksanakan aktivitas di dalam kehidupan kita ini, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kajian kemarin kita sudah membaca surat Ali Imran ayat yang ke-7, tetapi yang kita pelajari baru sebagian ayat yang menerangkan bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, di samping juga ada ayat-ayat yang mustabihat. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi, ayat yang muhkam itu adalah yang tegas. Penafsiran daripada kalimat tersebut adalah merupakan penafsiran yang sifatnya tegas, sebagaimana umpamanya firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu semuanya mendekati perzinahan. Ayat yang disampaikan oleh Allah ini artinya adalah sudah tegas sekali. Orang tidak usah berpikir lagi apa itu perzinahan. Orang semuanya sudah mengerti. Ayat-ayat yang begini ini disebut ayat yang muhkam, berbeda sifatnya apabila ayat-ayat tersebut adalah merupakan ayat-ayat yang mustabihat. Di dalam Al-Quran disebut mutasyabihat, di mana ayat itu artinya tidak bisa diketahui oleh manusia secara tegas, kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu yang sangat teguh, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, alal arsy, di atas ars, istawa itu bersemayam.
ini menimbulkan gambaran yang macam-macam. Sekarang di situ dikatakan Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arsy. Cara bersemayamnya itu bagaimana? Nah, kemarin saya sampaikan bahwa sesungguhnya dalam sikapi ayat yang begini, ulama-ulama itu terbagi berapa kemarin? Terbagi dua. Ada ulama salaf, ulama-ulama yang dahulu, ulama salaf. Apabila Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu bersemayam, ya diterima menurut apa yang sudah disampaikan oleh Allah tersebut. Perkara caranya itu terserah bagi Allah. Jangan dibayangkan seperti bersemayamnya manusia. Karena apa? Karena Allah itu mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Di dalam ayat ini disampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai tangan. Orang lantas menggambarkan tangan Allah itu bagaimana. Kata ulama salaf, jangan digambarkan. Disampaikan bahwa sesungguhnya Allah punya tangan, ya punya, gitu saja. Bentuk tangannya itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Yang sama dengan Allah. Berbeda untuk menafsirkan ayat-ayat yang mustabihat ini, ada golongan yang kedua. Tadi ulama salaf, sekarang ada ulama kholaf. Salaf itu dahulu, dulu. Makanya ada golongan salafi, golongan yang katanya apa-apanya disesuaikan dengan zaman dahulu. Ulama kholaf sekarang, kholaf itu belakangan, kholfun di belakang. Ulama kholaf, ayat yang mustabihat itu terus ditakwil. Kalau di situ dikatakan tangan Allah, di tangan Allah, tangan itu adalah merupakan lambang dari kekuasaan, lambang dari kekuasaan. Sebagaimana apa yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, oh wong iku wis nok tanganku. Masa orang tersebut di tangannya? Kan tidak. Maksudnya orang tersebut berada di bawah kekuasaannya. Wong nek muring-muring nemen disebut apa? Atau kuat betul, mempunyai kekuatan, terus disebut duwe sungu. Bapakku biyen ku muring-muringan, aku anake kiai tahu ndelok kasti nang babat ngejak adikku, gak izin. Masya Allah, diparani tutuk babat, digawakno becak. Di becak itu
kepala saya dibentur-benturkan di becak. Iku wong biyen. Bocah saiki ngrasakno kok dikonokno ngono. Meskipun begitu, kecintaan saya kepada ayah saya itu bukan main, cinta betul-betul saya. Meskipun diperlakukan seperti itu. Loh, Pak Ambar wis metu sumune. Ya, wong nek muring-muring bujirine metu sumune. Makanya di dalam Al-Qur'an ada seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang sangat, diberi gelar apa? Dzulqarnain, yang punya 2 tanduk. Yang punya 2 tanduk. Padahal tidak punya. Wong-wong kok duwe tanduk. Tidak punya tanduk, tapi disebut yang punya 2 tanduk. Di dalam Al-Quran surat apa ceritanya Dzulqarnain itu? Wa yas'alunaka 'an dzilqarnain kul sa'atlu minhu dzikra. Yo, kok ana perlombaan Al-Quran mono kalah. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Namanya sendiri, raja yang mempunyai gelar Dzulqarnain itu namanya sendiri siapa? Oh, Iskandar. Iskandar Dzulqarnain. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang fi qulubihim, yang di dalam hati-hati mereka zaigun, ada penyelewengan, payat tabiuna, maka mereka mengikuti mata sabaha minhu, apa yang subhat daripada ayat tersebut, ibtigha al-fitnati, karena mengharapkan terjadinya fitnah, wabtigha at-tahwili, dan mengharapkan adanya arti yang lain, takwil. Jamaah yang berbahagia, ada ayat muhkam, ada ayat mustabihan. Orang yang di hatinya ada penyakit menyeleweng, ya, itu dengan sengaja justru yang dipilih itu adalah ayat-ayat yang sifatnya mustabihat, yang sifatnya mustabihat, dengan harapan apabila dia mengikuti ayat mustabihat itu akan bisa terjadi fitnah, timbul fitnah. Jamaah yang berbahagia, ada seorang Islam sing iso ngaji, jenenge Yusuf Roni. Yusuf Roni masuk ke dalam agama Nasrani. Masya Allah, disanjung-sanjung sampai Yusuf Roni ini mendapatkan panggilan Buya. Buya, padahal Buya itu kan ulama Islam. Buya Hamka, Buya Malik Ahmad, Buya Yusuf Su'eb,
ulama-ulama Muhammadiyah ini dipanggil Buya, tapi Yusuf niki iso ngaji saithik wae dipanggil Buya. Hadirilah Nuk Jawa Tengah ini terutama banyak sekali kain tentang hadirilah ceramahnya Buya Yusuf Roni di gereja ini ya, termasuk yang disampaikan oleh Yusuf Roni tadi orang yang hatinya nyeleweng itu kan menghendaki terjadinya fitnah. Sholat itu tidak perlu. Sholat kan boleh dilanggar ya, boleh tidak sholat dilanggar, boleh kan sholat dilanggar. Sholat itu tidak perlu. Coba kalau kamu perhatikan ayat Al-Quran, fawailul lil musolli, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang tidak mengerti diterima. Oh iya, fawailul lil musolli, sholat tapi celaka, daripada celaka lebih baik tidak sholat. Padahal ayat itu belum berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai daripada sholatnya, sholat tapi lalai, ilingane murah mari. Makanya kita ini kan tidak bisa suruh khusyuk betul pada waktu mengerjakan sholat, tidak bisa, kita belum bisa. Padahal kata Nabi, wajuilat qurratu aini fis sholat, hiburanku itu dijadikan oleh Allah di dalam sholat. Makanya Nabi itu sholat mendapatkan hiburan. Kita mendapatkan hiburan itu nyetel ngene iki, omeng-omengan. Iya. Ngene dipetaki, kok sik senenge mbek wong omeng-omengan. Iki dienggo ngaji yo kena, dienggo apa-apa kena. Iya nek tepak ngaji, nek tepak omeng-omengan. Munggo ngerti ngono amuk bales. Cobane daerah duwe. Ndak, saya ndak mau ribet-ribet. Apa nggatekno ngenah ini. Lebih baik membaca. Ini tadi saja sampai anak saya itu kaget. Loh, dungaren kok oleh paketan. Saya dapat paketan buku besar sak Quran ini satu, seperempatnya satu, yang seperempatnya itu tak waca wis mek separuh, paling maca. Ada murid yang dulu saya ajar ngaji, enak pegang begini mau aku bedine pikun. Nek maca itu kan ngurangi pikun. Maca itu ngurangi pikun. Takono Pak Jiripto. Ya makanya enak membaca, iso mengurangi pikun. Sing maketi aku tak telepon. Bukunya sudah saya terima. Berapa harganya? Sudah dibayar Pak Tony. Masya Allah. Padahal kata kongkon. Dia tepak telepon-teleponan, saya baru saja ngirim buku ke bapaknya.
ongkirnya sekian, sudah bayar belum? Terus kita langsung alhamdulillah. Maka nunggu sehat ngono nganggur-nganggur pengen nang Surabaya iki. Nang Surabaya iku ya mergo tuku buku. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Padahal orang sholat yang celaka itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Sakno terusane, orang-orang yang mereka lalai daripada sholat mereka. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang melaksanakan sholat itu karena ingin dilihat oleh orang. Ibtigha al-fitnah, yang dikehendaki itu adalah terjadinya fitnah. Wabtigha at-tahwil, dan yang diharapkan itu adalah takwil, arti lain dari ayat-ayat tersebut, tetapi artinya itu tidak diartikan menurut semestinya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya itu illallah, kecuali hanya Allah. Ya, yang mengerti itu hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang jejeg apa jejeg itu? Berdiri itu jejeg, yang kuat di dalam ilmunya. Yaquluna, mereka semuanya berkata, amanna bi, wahai Tuhan kami beriman kepadanya. Meskipun ayat itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, kami beriman ya Allah, sebab kami percaya bahwa sesungguhnya ayat-ayat tersebut adalah datang daripadamu. Kullum min indi rabbina, semuanya itu adalah dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang mau mengerti terhadap ayat-ayat tersebut illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mempunyai pikiran, jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, orang yang mempunyai pikiran, sebagaimana saya sampaikan tadi, antara lain adalah ada yang disebut ulama kholaf. Ulama kholaf ini memberikan arti yang tidak menyimpang daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Orang yang mempunyai pikiran yang teguh tersebut, di samping mempercayai betul-betul bahwa semua ayat itu datangnya dari Allah, termasuk ayat-ayat yang mustabihat, mereka memanjatkan doa kepada Allah agar supaya tidak dijadikan hatinya ini tergelincir, hatinya ini sesat, sebab sudah diberikan kepadanya itu
ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu itu kerahmatan. Ya Allah, meskipun aku tidak tahu secara persis apa yang ada, apa yang menjadi maksudmu di dalam penyebutan ayat-ayat yang mustabihat tersebut, tetapi kami berharap agar supaya Engkau tidak menggelincirkan kami sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kami mengharapkan bagaimana agar supaya Engkau selalu memberikan rahmat yang datang dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya kamu adalah zat yang memberi karunia. Ini sebagai rasa kekhusyuan yang dimilikinya. Dia selalu mengharapkan apa-apa yang sifatnya baik yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Diteruskan lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka jami'un nasi, sesungguhnya kamu akan mengumpulkan manusia liyaumil la raiba fihi, pada suatu hari yang tidak ada lagi ragu-ragu, keraguan fihi padanya. Kami menyadari bahwa sesungguhnya semua manusia ini akan kembali kepadamu. Apabila nantinya sudah kembali, tentu akan Engkau kumpulkan, akan Engkau himpun di suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah biasa disebut dengan sebutan mahsyar, dan tempat tersebut, waktu berkumpul tersebut adalah merupakan suatu waktu yang tidak diragukan lagi, yang pasti dan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, karena menyadari bahwa sesungguhnya semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah, pengharapan yang dia miliki bagaimana agar supaya di dunia ini tetap berjalan di atas petunjuk Allah. La tuzigh qulubana itu tadi, berjalan tetap di atas petunjuk yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai berpaling, jangan sampai bergeser. Itu yang selalu menjadi harapan daripada orang-orang yang mempunyai ilmu yang teguh. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janji. Apa yang disampaikan oleh Allah itu semuanya pasti akan terjadi. Tidak ada yang disalahi oleh Allah. Semuanya pasti akan kita rasakan. Oleh karena itu, sewaktu kita masih hidup di dunia ini, kita berharap
bagaimana hendaknya kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nantinya akan mendapatkan keberuntungan sewaktu dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah di waktu manusia ini nantinya dikumpulkan di alam mahsyar apa? La yazil qadamabni Adam illa su'ilahan arba'ati asya. Belum sampai beringsut kakinya anak Adam ini, kecuali anak Adam, manusia itu pasti akan ditanya tentang 4 perkara. Su'ila an arba'ati asya, akan ditanya tentang 4 perkara. Ini termasuk bocoran loh. Bocoran yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Dengan adanya bocoran ini supaya manusia siap-siap. Ini ujian nono bocoran nak suwen. Ujian terus ono bocoran nak suwen. Iki besok dikumpul ono mahsyar. No mahsyar iku terus lapo ya. Diberi oleh Allah sekarang bocoran lewat Nabi Muhammad, lewat Nabi Muhammad. 4 hal yang akan ditanyakan. 1, an umrihi fima afna, ditanyakan tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Ayo, punya umur pemberian Allah, umur tersebut digunakan untuk apa? Isek enom dopeane terus sakarepe dhewe. Wong isek enom wae. Iya nek mati tuwa. Nang nek enom wis mati piye? Ada kesempatan kalau diberi oleh Allah waktu hidup sampai usia tua. Nah, kalau tidak, maka no umure tinggo apa? Umur dihabiskan untuk apa? Wa an sababihi bima abla, masa mudanya digunakan untuk apa? Isek enom. Mau gunakno kanggo apa waktumu nom? Wa an malihi. Nah, ini yang 2. Ini oleh Allah ditanyakan cuma 1. An umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Mau siji, masa muda digunakan untuk apa? Mau siji. Sekarang wa'an malihi, tentang hartanya. Harta ini yang ditanyakan oleh Allah 2. Min ainat tasabaru, 1. Yang kedua, wa fima anfaqahu, dari mana harta itu didapat. Mendapatkan harta itu jalannya pakai jalan apa? Bujuk wong, ngakali wong, menang main, ya, menang main. Disampaikan semuanya. Wa fima anfaqahu, dibelanjakan di jalan apa? Infak untuk apa? Ya Allah, kula kurban
Lah dhuwitmu sing mbok kurban ku teko ndi? Ditanyakan. Aja ngendelno kurban tok. Kurban gampang sak bagian ulun 3 juta. Wis. Teko ndi dhuwitmu iku? Ngakali wong. Engko kaya kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus oleh Allah terhadap kaum yang curang di dalam melakukan ekonomi. Min ainat tasabahu wa fi ma ampaqahu. Pada jalan apa harta itu diinfakkan. Yang ketiga, yang keempat, 4 ini ada yang punya, ada yang tidak. Wa an ilmihi bima amilabi. Ditanyakan tentang ilmunya. Amalnya apa sudah menurut ilmu yang dimiliki? Iku ning duwe ilmu, nek gak duwe ilmu akan menjawab bagaimana. Ini semuanya akan ditanyakan oleh Allah di waktu jami'un nasi liyaumil la raiba fih, akan mengumpulkan semua manusia di hari yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janji. Janji Allah itu adalah betul-betul akan terjadi. Oleh karena itu kita hendaknya mumpung kesempatan masih kita miliki, kita gunakan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat. Sampai di sini surat Ali Imran ayat yang ke-9. Kalau nanti ke-10 tidak cukup lagi waktunya. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Saya yang menyampaikan, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.